semuanya. Kakak dia berharap semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan masuk ke tema 7, subtema 2, pembelajaran 6. Materi yang akan kakak sampaikan mengenai peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Di sini ada perjanjian KMB atau konferensi meja bundar. Setelah perjanjian Romroyen, kemudian dilanjutkan dengan diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB sendiri dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen, delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Setelah dilakukannya konferensi meja bundar, adapun hasil dari konferensi tersebut, yaitu yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Dan yang terakhir, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Pertama, pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno yang sebagai presiden pada saat itu. Yang kedua, pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Dan pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Pada proses pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda sendiri, wakil Indonesia yang menandatangani diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dan wakil dari Belanda sendiri yaitu Ratu Juliana. Dan yang kedua di Indonesia, pada saat proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda sendiri diwakili oleh Loving, dan wakil Indonesia yang menandatangani pada saat itu adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disingkat dengan RIS. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri sekarang. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Untuk itu, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Gugur Bunga. Demikian materi yang dapat kakak sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.